Jalan damai Partai Golkar pekan ini mulai terbuka. Perpanjangan SK pengurus Golkar Munas Riau dan gagasan Munaslup berpeluang menyatukan dua kubu yang setahun terakhir berseteru. Sinyal kembali bersatunya Partai Golkar menguat. Tanda-tanda itu terlihat dari persiapan tim transisi untuk menggelar musyawarah nasional bersama. Munas ini diharap bisa menyatukan kubu Ancol dan kubu Bali yang sudah lebih dari setahun berseteru. Memasuki tahun 2016, kondisi Partai Golkar memang makin tak menentu. Setahun didera konflik internal, pada penghujung tahun 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli mengirimkan SK pencabutan kepengurusan Partai Golkar Kubu Agung Laksono ke kantor DPP Partai Golkar. Surat itu sudah dilayangkan ke pihak Golkar Kubu Abu Rizal Bakri dan diterima langsung oleh Sekjen Partai Golkar Kubu Ical, Idrus Marham. Dengan adanya SK pencabutan itu, Partai Golkar mengalami kekosongan kepemimpinan mulai 1 Januari 2016. Pasalnya, kepengurusan hasil Munas Ancol dicabut. Kepengurusan hasil Munas Bali sudah ditolak pengesahannya. Kepengurusan hasil Munas Riau habis masa baktinya, dan secara hukum, Partai Golkar tidak memiliki kepengurusan. Kemelut tak kunjung usai membuat politikus senior Partai Golkar dan generasi muda Partai Beringin meminta dua kubu yang bertikai menurunkan ego mereka. Pada 7 Januari 2016 kemarin, sejumlah kader muda Partai Golkar berkumpul di Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Malam itu mereka bertemu dengan tokoh senior Golkar B.J. Habibie. Generasi muda Golkar mengaku siap melaksanakan Munas secepatnya sebagai penyelamatan partai. Untuk mematangkan rencana Munas bersama Partai Golkar, tim transisi Partai Golkar menggelar pertemuan perdana di kediaman pribadi Ketua Tim Transisi Yusuf Kala di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pertemuan perdana tersebut membahas tugas dan fungsi tim transisi untuk membentuk kepengurusan Munas bersama Partai Golkar. Anggota tim transisi Partai Golkar Akbar Tanjung menyebut pertemuan juga membahas berbagai isu yang berkembang, mempersatukan dua kubu di tubuh Partai Golkar. Menyikapi Rapimnas Partai Golkar yang diselenggarakan Partai Golkar Kubu Abu Rizal Bakri, Akbar Tanjung menyebut penyelenggaraan Rapimnas tidak direkomendasikan tim transisi. Menurut Akbar, terjadi perbedaan pemahaman antara tim transisi dengan Abu Rizal Bakri. Tim transisi merekomendasikan diselenggarakannya Munas bersama, bukan menggelar Rapimnas terlebih dahulu. Kalau dilihat dari segi tugas daripada tim transisi tidak menyebut-nyebut tentang Rapimnas. Yang disebut adalah tentang Munas. Dan kalau misalnya ada soal Rapimnas, nanti mungkin ada anggota tim transisi mengangkat soal Rapimnas, ya bisa saja. Walau tidak direkomendasikan tim transisi, Kubu Abu Rizal Bakri tetap menggelar Rapimnas. Rapimnas itu digelar di JCC mulai 23 hingga 25 Januari 2016. Rapimnas ini resmi dibuka oleh Baharudin Yusuf Habibie. Rapimnas pun digadang-gadang bisa mengakhiri konflik di Partai Beringin. Dalam Rapimnas tersebut, pengurus DPD tingkat 1 awalnya sempat menolak ide musyawarah nasional luar biasa. Dari 44 pemilik suara, 21 diantaranya menolak saat pandangan umum. Saat pandangan umum, mayoritas anggota sempat menolak Munas luar biasa dan memilih tetap melakukan Munas pada tahun 2019 mendatang. Meski belum menjadi keputusan dalam Rapimnas, hal ini kemudian dibahas dalam rapat-rapat komisi. Suara yang menolak Munaslup akhirnya luluh. Ketua penyelenggara Rapimnas Golkar Nurdin Halid mengakui kesepakatan mengadakan Munaslup tercapai setelah ada lobi yang cukup intens dari kubu Ical. Hasil lobi, sekalipun yang menolak itu sangat keras untuk tidak Munas, tapi setelah kita menjelaskan daripada konsekuensi hukum maupun resiko-resiko politik, akhirnya telah diputuskan dari hasil lobi ini bahwa Rapimnas memutuskan, Ketua Umum Partai Golkar memutuskan bersama DPD 1 untuk diputuskan dalam Rapimnas nanti di paripurna ini, yaitu menyetujui dilaksanakan musyawarah nasional luar biasa dengan berpijak kepada keputusan hukum.
Munaslup Partai Golkar rencananya akan digelar selambat-lambatnya bulan Juni 2016. Gagasan Munaslup memang dinyatakan secara tegas oleh Ical di pidato politik pembukaan Rapimnas. Di pidato tersebut, Ical juga menyatakan tak akan mencalonkan lagi sebagai ketua umum jika Munaslup terselenggara. Tidak hanya berhasil meyakinkan seluruh DPD untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa, Abu Rizal Bakri juga membawa Partai Golkar mengubah sikap politiknya untuk mendukung pemerintahan Jokowi JK. Dukungan itu dibacakan di hari terakhir Rapimnas. Deklarasi diikuti 34 ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia yang dipimpin politisi Golkar Yoris Raweyai. Partai Golongan Karya mendeklarasikan diri mendukung dan bersama pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Deklarasi dukungan dibacakan di depan perwakilan pemerintah seperti Wakil Presiden Yusuf Kala, Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Lembar deklarasi itu kemudian diserahkan secara simbolis dari Abu Rizal Bakri kepada Luhut Panjaitan didampingi Cahyo dan Yasona. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik di Partai Golkar. Bagi para senior Partai Golkar dan tim transisi, mereka memang menginginkan Golkar yang satu. Nah, ini diselenggarakan oleh DPP secara Golkar itu aturannya dan dilakukan tentu dengan rekonsiliasi sehingga semuanya mempunyai suatu keikutsertaan yang semuanya. Jadi kita tidak lihat lagi Bali, Riau, pokoknya Golkar gitu kan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Prio Budi Santoso, mengapresiasi hasil Rapimnas dan sikap Abu Rizal Bakri untuk menggelar Munaslup. Prio berharap tim transisi yang dipimpin Yusuf Kala tetap berkenan memayungi Munas dengan demokratis, adil, transparan, dan musyawarah. Dengan demikian, Munaslup Golkar benar-benar bisa menjadi ajang rekonsiliasi total kubu Agung Laksono dengan kubu Abu Rizal Bakri. Saya yakin dan percaya langkah untuk penyatuan Partai Golkar semakin terbuka. Setelah sebelumnya Desember yang lalu Ancol pun telah memberikan keputusan bulat menyelenggarakan Munas sebagai satu-satunya cara untuk menyatukan kembali Partai Golkar. Untuk mengakomodir rencana Munaslup Partai Golkar pada Kamis lalu, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan surat keputusan perpanjangan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau 2009. SK Menkumham ini otomatis memperpanjang masa bakti Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono sebagai ketua dan wakil ketua sesuai hasil Munas Golkar 2009 yang telah berakhir pada Desember 2015 lalu. Perpanjangan sementara ini berlaku hingga 6 bulan ke depan. Yasona menjelaskan kebijakan ini mempertimbangkan kebutuhan dasar hukum bagi Golkar untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa Juni mendatang. Mengesahkan kembali susunan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya hasil Musyawarah Nasional Riau tahun 2009 dengan masa bakti 6 bulan. Adapun Munas Riau 2009 kala itu menghasilkan kepengurusan inti Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum dan Agung Laksono sebagai Wakil Ketua Umum. Di struktur teras juga ada Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal, Setia Novanto Bendahara Umum, dan Prio Budi Santoso Ketua DPP. Poros Muda Golkar mengapresiasi keputusan Kementerian Hukum dan HAM untuk memperpanjang kepengurusan Munas Riau. Poros Muda Golkar berharap keputusan ini dapat mengakhiri konflik internal Partai Golkar. Selanjutnya, gabungan generasi muda Partai Golkar ini meminta tim transisi untuk tetap mengawal proses rekonsiliasi. Kami berpendapat bahwa keputusan tersebut merupakan solusi terbaik untuk mempercepat dan bisa segera mengakhiri konflik internal Partai Golkar. Apakah Munaslup yang dihasilkan Rapimnas Partai Golkar dan diperpanjangnya SK kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau bisa menyelamatkan masa depan partai ini atau justru kembali memperpanjang konflik? Semua berpulang kepada semangat rekonsiliasi kubu Abu Rizal maupun Agung Laksono.